Pemirsa, Kamis malam penyidik Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terkait ketiga kasus dugaan korupsi yang tengah diusut. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan tiga kasus korupsi yang tengah diusut Polri. Ketiga kasus yang dimaksud yakni korupsi terkait pengadaan batu bara yang memicu blackout di sejumlah daerah, kasus Asabri, dan penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Polisi mengerahkan gerinda atau alat pemotong besi saat melakukan penggeledahan di Jalan Asem 2 nomor 10 Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam kemarin. Saat penggeledahan berlangsung, suara alat pemotong besi terdengar hingga keluar area ruko. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto membenarkan bahwa personel memakai alat tersebut saat penggeledahan. Budi menyampaikan pemotong besi digunakan untuk memutus rantai dan membuka pintu salah satu ruko. Langkah ini dilakukan untuk mencari barang bukti di ruko itu secara menyeluruh. Ia juga membenarkan bahwa penggeledahan ruko berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang tengah diusut oleh tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Budi juga menuturkan bahwa sejauh ini sudah ada 13 titik yang digeledah terkait upaya pengungkapan kasus itu. Hasil penggeledahan di ke titik 12 atau di ke-12 titik sebelumnya ini dan juga rangkaian proses penyidikan ini membawa polisi ke ruko yang digeledah pada Kamis malam ini. Kenapa? Sedang ramai oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor itu di samping ruko logistik itu saat menyalakan sebuah Ini ngapain? Yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Reza Pamungkas di Polda Metro Jaya, Aulia Rahman di Kejaksaan Agung, dan Roy Adriansyah di kawasan Cipete. Selamat siang rekan-rekan. Ya, kita ke rekan Reza Pamungkas terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Reza. Reza, apakah informasi terbaru dari pihak Polda terkait dengan kasus ini? Apakah sudah ada update-nya? Seperti apa? Silakan. Ya, Ando, selamat siang pemirsa Berita 1. Saat ini kondisi Polda Metro masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Satuan Brimob dan Satuan Samapta. Masyarakat yang hendak ke Polda Metro Jaya diperiksa. Hingga saat ini situasi Polda Metro Jaya, pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas belum bisa memberikan keterangan untuk hasil penggeledahan yang dilakukan semalam di wilayah Cipete. Pengamanan dilakukan untuk menjaga barang-barang bukti yang berhasil digeledah pada malam tadi. Seperti berdasarkan informasi yang kami dapat, sejumlah mata uang asing, emas, dan dokumen lainnya telah disita oleh pihak pihak kepolisian gabungan dari tindak pidana korupsi dan Polda Metro Jaya. Seperti itu, Ando.
Baik, Reza, lalu apa saja barang bukti dari hasil penggeledahan yang diboyong ke Polda kemarin begitu? Ando, untuk jumlah barang buktinya kami belum mendapat informasi, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat, sejumlah dokumen, emas dan mata uang asing telah disita oleh pihak petugas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Ando. Baik, Reza, kami nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan hal ini. Dan kita beralih ke rekan Aulia Rahman yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Selamat siang, Aulia. Aulia, apa poin-poin yang disampaikan oleh pihak Jampitsus atas kasus penggeledahan yang dialami oleh Febri Ardiansyah ini? Baik, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu, memang kami laporkan baru saja Jampitsus Kejaksaan Agung ini Febri Ardiansyah menyampaikan keterangan kepada awak media berkaitan dengan isu-isu yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, dan memang secara garis besar Febri dari pihak Kejagung ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya masih menunggu seperti itu konstruksi resmi daripada kepolisian seperti itu berkaitan dengan seperti apa sesungguhnya konstruksi perkara maupun juga detail perkara yang tengah ditangani oleh kepolisian saat ini. Dan selain itu juga dari pihak Kejagung ini menyampaikan bahwa untuk penanganan tetap memastikan bahwa penanganan kasus-kasus yang tengah ditangani oleh Jampitsus Kejaksaan Agung tetap dilakukan seperti biasa, seperti itu, seperti normal, seperti biasanya sesuai dengan ketentuan maupun juga SOP yang berlaku. Dan memang dari pihak Kejagung juga pun tetap menegaskan komitmennya ini untuk tetap juga terus mengawal berbagai program prioritas pemerintahan saat ini begitu, di tengah isu yang tengah menjadi perhatian publik saat ini. Dan selain itu juga dari secara garis besar Kejagung ini menyampaikan supaya publik ini untuk senantiasa menanti informasi resmi seperti itu dari pihak kepolisian maupun juga aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan sesungguhnya seperti apa sesungguhnya detail penanganan kasus yang tengah ditangani saat ini. Seperti itu, Rolando. Baik, Aulia, lalu apakah pihak Kejaksaan Agung ini sudah mendapatkan informasi dari hasil penyidikan yang dilakukan Polri, termasuk terkait objek yang digeledah, barang bukti yang disita seperti itu, bagaimana? Ya baik, Rolando dan juga pemirsa, memang pada prinsipnya juga antar aparat penegak hukum ini tentunya saling menjalin koordinasi seperti itu dalam penanganan suatu kasus seperti itu. Hanya saja memang dari pihak Kejagung ini menekankan bahwa masih menunggu seperti itu informasi lebih keterangan resmi seperti itu dari pihak kepolisian berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani saat ini, sembari tetap menghormati dan juga menghormati penanganan kasus yang tengah dijalankan oleh kepolisian saat ini. Tentu juga kami masih menanti update lebih lanjut begitu dari pihak kepolisian berkaitan dengan seperti apa penanganan kasus yang tengah dijalankan oleh kepolisian pada saat ini. Rolando. Baik, terima kasih Aulia Rahman, dan berikutnya kita beralih ke rekan Roy Adriansyah yang saat ini berada di kawasan Cipete. Selamat siang Roy. Roy, apakah hingga siang ini proses penggeledahan ini masih terus dilakukan? Seperti apa dari pantauan Anda? Ya, baik Rolando dan bisa di saat ini saya tengah berada di mana pada malam tadi ruko yang berlokasi di Jalan Asam 2 Cipete Selatan, Jakarta Selatan ini telah dilakukan penggeledahan dimulai sejak pukul 23 malam hingga pukul 4 subuh, kurang lebih sekitar 5 jam pihak dari Kortas Mabes Polri dan juga dari Polda puluhan petugas mendatangi ruko ini untuk melakukan penggeledahan. Namun saat dilakukan penggeledahan pihak dari kepolisian telah menyita sebuah dokumen seperti sebuah komputer dan juga satu koper. Namun belum dijelaskan secara rinci apa barang yang dibawa oleh pihak Polda. Namun saat ini hingga siang ini saya berada di lokasi,
penggeledahan sudah selesai dan berlangsung normal seperti biasanya. Yang salah satu ruko Tamin ini belum tahu di ruko apa yang digunakan di sini, namun pada kenyataannya di sini telah dilakukan penggeledahan pada malam tadi hingga subuh dini hari, begitu Roy. Baik, Roy, lalu kalau dari informasi yang Anda dapatkan di sana, ada berapa banyak petugas yang datang untuk lakukan proses penggeledahan di kawasan Cipete ini? Ya, petugas yang datang pada malam itu sekitar puluhan dari Kortas Mabes Polri dan juga di Jatan Ras Polda Metro Jaya. Namun untuk jumlah pastinya seperti semalam ada 3 mobil minibus dan juga 3 mobil biasa yang mendatangi ke lokasi ini. Beserta juga awak media dari masing-masing instansi, begitu Orlando. Baik Roy, terima kasih atas informasi dari Anda, jurnalis Berita 1 Roy Adriansyah langsung dari kawasan Cipete, dan sebelumnya juga ada rekan Aulia Rahman di Kejaksaan Agung dan Reza Pamungkas di Polda Metro Jaya. Selamat siang, selamat bertugas kembali rekan-rekan.